Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Silakan Anda bergabung. Segera kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Di pertemuan ke-11 ini kita membahas tentang sensor potensiometer. Ya. Umumnya kita mengenal potensiometer itu di amplifier biasanya. Jadi untuk mengatur besar kecilnya suara. Jadi kalau misalkan mengeraskan suara, kita mengatur potensiometer dengan tertera tulisan volume, gitu ya, volume. Atau kadang kita mengatur tingkat treble dan bass. Nah, itu kita juga menggunakan potensiometer juga dengan tertulis bass atau treble. Nah, untuk mata kuliah sensor dan transducer, potensiometer ini bisa kita manfaatkan untuk keperluan yang lain ya. Nah, untuk eh, pertemuan ini kita akan membahas timbangan digital ya menggunakan sensor potensiometer ya. Bagaimana bisa itu potensiometer sebagai input timbangan digital gitu ya. Baik, kita lanjut materinya. Nah, kita pahami dulu timbangan yang saya ingin bahas ya. Nah, ini tentunya Anda sudah familiar ya, timbangan manual. Ini manual ya. Timbang manual seperti ini. Mungkin kalau Anda beli di pasar atau di mana gitu, pasti menemukan timbangan seperti ini ya. Biasa untuk menimbang buah atau timbangan yang lain ya. Jadi kalau di atasnya ada beban, maka jarumnya ini akan bergerak. Ya, seberapa jauh pergerakannya itu ditentukan oleh seberapa berat eh, beban yang diletakkan ya. Nah, beban semakin berat maka akan menekan eh, apa mekanisnya semakin menekan ke bawah
yang akan membuat jarum semakin bergerak ke kanan. Ya, jadi eh, beban yang ditimbang bergerak linier dengan jarum yang menunjukkan berat ya. Jadi semakin berat maka jarum semakin bergerak menjauh ya, atau melebar. Beratnya semakin sedikit ya maka jarumnya pergerakannya eh, apa bergeraknya sedikit ya. Jadi linier antara beban dan pergerakan jarum. Jadi penjelasannya timbangan manual yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis ya dengan sistem pegas. Ya, jadi ada beban, dia membuat jarum bergerak ke kanan, bebannya diambil, maka jarum ini kembali ke titik semula. Jadi linier ya antara beban dan pergerakan jarum. Nah, biasanya timbangan jenis ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala. Ya di sini ada skalanya ya. Jadi sudah diatur pergerakan ke mekanis ke bawah ini akan menggerakkan jarum ya. Nah ini bersifat linier ya. Jadi jarum akan bergerak seberapa jauh maka seberapa seberat itu juga ya beban yang diletakkan di mekanisnya ini ya. Jadi linier antara beban dan pergerakan jarum. Baik, kita lanjut materinya. Nah, ini kita masuk ke timbangan digital ya. Jadi di sini ada tempat beban yang akan ditimbang, cuman tampilannya digital gitu aja. Ya, tampilannya dalam bentuk desimal 7 segmen biasanya. Atau juga bisa tampil di LCD ya, Liquid Crystal Display. Nah, alat digital dibuat agar mudah dioperasikan dengan merubah alat manual menjadi digital. Pada dasarnya timbangan digital itu juga menggunakan input analog istilahnya atau manual. Cuman cara menampilkan angka hasil timbangannya yang dibuat digital gitu ya. Jadi timbangan digital yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis. Ya. Nah ini yang akan kita coba atau eksperimen ya. Akan kita pelajari bagaimana timbangan digital yang secara elektronis ini ya itu kita wujudkan ya dengan menggunakan sensor potentiometer. Nah itu topik kita hari ini. Baik, kita lanjut materinya. Nah, ini konsep atau desain ya timbangan digital yang kita pelajari hari ini. Di sini ada tampilan ada bagian atas dan bagian bawah ya. Ya. Jadi yang atas ini adalah tempat beban ya. Kemudian di sini ada mekanis yang bisa turun bila ada beban dan bila bebannya diambil dia akan naik kembali ya. Di sini ada pegas ya. Jadi dia bisa turun, bisa naik. Dia hanya turun saat ada beban ya. Kemudian di bagian dalam ya. Bagian dalam di sini ada potentiometer di sini. Ya, potentiometer ini terhubung dengan mekanis yang bergerak dari atas ke bawah ini yang didesain sedemikian hingga potensio ini akan tuas ya, tuas potensio ini akan bergeser
seiring dengan naik turunnya mekanis timbangan ini ya. Jadi mekanisnya akan merubah tuas potensiometer secara linear ya. Jadi bebannya besar atau berat, maka akan menggeser tuas potensio semakin jauh ya, semakin ke bawah ya, semakin jauh. Dan beban semakin ringan akan menggeser tuas potensio. Kalau beban kecil maka pergeserannya sedikit ya. Kalau bebannya besar atau berat, pergeserannya jauh ya. Jadi pergeseran inilah yang akan kita manfaatkan untuk menentukan hasil timbangan ya, hasil ukur berat gitu ya. Ya, penjelasannya timbangan bekerja bila lempengan atas mendapat input tekanan ya. Lempengan atas itu mekanis yang atas ini ya. Tekanan ini akan menekan pegas dan bersama dengan itu akan menurunkan posisi tuas potensiometer yang terpasang secara vertikal ya. Jadi mekanisnya ini akan menggeser tuas potensiometer ini. Nah, kebetulan potensionya ini ya dipasang secara vertikal sehingga sesuai dengan perubahan dari mekanis timbangan ya. Nah, di sini memang diperlukan pegas dengan harapan saat beban diletakkan ya akan membuat stabil pergerakan ke bawah. Kemudian yang penting adalah saat beban diambil kembali, maka mekanisnya ini harus kembali ke atas kembali untuk memposisikan potensiometer ini di posisi semula ya. Jadi perlunya pegas itu adalah bila beban sudah diambil maka akan mengembalikan posisi tuas ke posisi semula. Sehingga kalau tidak ada beban, posisi potensio ke posisi semula, maka hasil timbangannya nol gitu ya. Jadi bila ada beban, potensionya bergerak menghasilkan nilai ukur timbangan. Bila tidak ada beban, tuas potensi ini harus kembali ke awal ya dengan tampilan hasil pengukurannya nol karena tidak ada beban yang timbang gitu ya. Nah, ini mekanisnya ya. Nanti kita bahas potensiometernya ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, nilai hambatan yang terdapat pada potensiometer geser, ini kita ambil contoh 50 kilo ya. Bisa jadi 100 kilo juga bisa ya, tergantung nilai potensiometernya karena nilainya tidak menentukan output ya. Karena nanti kita menggunakan potensi ini sebagai voltage divider atau pembagi tegangan. Jadi yang menentukan adalah tegangannya. Jadi kalau Anda pakai 50 kilo maupun 100 kilo tidak menjadi masalah ya. Kemudian akan membuat nilai tegangan pada pin ADC berubah variatif antara 0 sampai 5 volt. Ini ditentukan oleh perubahan tuas dari potensiometer ini. Jadi potensiometer ini akan menentukan ya pergerakan tuas potensiometer ini akan menentukan tegangan 0 sampai 5 volt ya. Nah, ini yang saya maksud dengan voltage divider ya. Potensio bisa menggunakan 10 kilo maupun 100 kilo. Nah, perubahan tegangan inilah yang akan menjadi input
eh, nilai hasil timbangan ya. Jadi pergeresannya ini akan menghasilkan voltage divider 0 sampai 5 ya. Jadi kalau bebannya berat ya, semakin ke bawah maka tegangannya mendekati 5 volt ya. Terus kalau potensionya ini kembali ke posisi awal, maka voltage dividernya menghasilkan tegangan 0 volt misalnya. Nah, variasi dari perubahan posisi tuas inilah yang akan menghasilkan voltage divider 0 sampai 5 volt dan bisa dikonversi menjadi nilai hasil ukur timbangan ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, potensiometer itu seperti apa? Nah, ini seperti ini. Yang umum kita lihat mungkin sebelah kiri ya, untuk mengatur keras apa besar kecil suara di amplifier ya. Itu biasanya sebelah kiri ya. Atau mengatur treble bass ya, itu ada di sebelah kiri. Nah, tapi yang kita gunakan adalah sebelah kanan. Ini biasa di bagian equalizer ya. Nah, ini yang akan kita gunakan adalah potensio geser seperti yang sebelah kanan ini. Jadi potensiometer adalah sebuah jenis resistor yang mengatur sebuah hambatan ya, secara linear. Jadi perubahan dari posisi minim ke maksimal itu mengatur hambatan dengan pergerakan jadi misalkan 10 kilo 50 kilo tadi ya. Kalau di 0 nilai hambatannya 0 dan kalau tuasnya di tengah maka nilainya adalah 25 kilo dan sampai saat tuasnya di ujung nilainya 50 kilo ya. Jadi ini linear ya. Jadi di posisi 0, setengah ataupun maksimal itu linear ya. Nah, kemudian salah satu kelemahan utama dari potential slider atau geser adalah slot terbuka rentan terhadap kontaminasi dari debu. Ini memang terbuka gitu ya. Jadi ini ada kemungkinan kemasukan debu ya. Namun kalau diletakkan di dalam box tentunya debu tidak mudah masuk ya. Kemudian penutup slot dapat digunakan untuk meminimalkan efek kontaminasi debu yang bisa mempengaruhi track ya, atau jalur resistornya. Nah, tapi memang sesuai kebutuhan ya. Kebetulan yang kita butuhkan adalah yang model geser atau slider ini. Baik, kita lanjut materinya. Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang voltage divider ya. Jadi kalau potensinya diputar dari kiri sampai ke ujung ya misalkan ya, itu bagian tengah ini akan membagi resistornya mulai dari R1, R2 ya. Nah, ini posisi bagian tengah ini bisa bervariasi, bisa jadi mempengaruhi nilai R1, R2 secara variabel ya. Namun perubahannya mulai dari misalkan dari atas 0. Di tengah ini memang 25, kalau di ujungnya itu 50 kilo. Jadi kalau pakai contoh potensio 50 kilo ya. Ini di posisi tengah biasa terukur 25 kilo. Di posisi maksimalnya 50 kilo. Di posisi perempatnya ya 5 sekitar 1,2 ya. Sekitar 12 kilo ya. Kemudian di posisi 3/4-nya nilainya juga di sekitar
35 kilo ya. Jadi bisa digunakan sebagai pengatur yang linear gitu ya. Jadi potensiometer sebagai pembagi tegangan akan menghasilkan variabel tegangan dari input tegangan in ya dibagi menjadi tegangan V1 dan V2 ya. Ini V1, kalau ini R1 ini R2, maka tegangannya adalah tegangan V1 pada R1 dan V2 pada R2 yang sebanding dengan posisi wiper di sepanjang trek. Jadi pengaturan di tuas potensio ini bisa dijadikan acuan ya. Jadi baik itu posisi 0, seperempat, setengah, 3/4 atau sampai penuh ya, itu nilainya linear ya. Jadi pembagian posisi itu linear. Kemudian nilai arus akan sama di semua posisi wiper di sepanjang trek karena posisinya adalah serial. Jadi arusnya pada posisi serial itu adalah sama gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita sudah paham inputnya yaitu sensor potensiometer. Nah, sekarang kita belajar ke cara kerja ADC ya, analog to digital converter. Analog to digital converter atau ADC adalah pengubah input analog. Input analog ini perubahan tegangan dari voltage divider tadi ya untuk menjadi kode-kode digital. Digital itu logic high, logic low ya. Nah, analog to digital banyak digunakan sebagai komunikasi digital dan rangkaian pengukuran ya. Kemudian ADC, analog digital converter, digunakan sebagai perantara antara sensor analog yang berinteraksi dengan microcontroller pengolah data digital. Jadi nanti output dari ADC ini akan diolah oleh microcontroller ya, seperti aplikasi timbangan digital yang kita bahas hari ini ya. Tapi jangan lupa input ADC ini adalah sensor potensiometer ya. Nah, hasil sensor itu agar bisa dibaca oleh microcontroller maka harus dirubah dulu menjadi analog to digital converter. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, begitu masuk microcontroller maka output timbangan ini bisa dimanipulasi ya, bisa tampilkan di LCD maupun di 7 segment. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini cara kerja analog to digital ya. Inputnya analog seperti ini. Kalau Anda lihat analog itu berubah-ubah ya, tidak beraturan ya. Jadi kalau timbangan digital ini agak ringan ya, kemudian ini berat, ini tidak ada beban ya, jadi berubah-ubah ya. Jadi perubahan analog ini harus bisa diterjemahkan menjadi data digital. Nah, jadi perubahan tegangan analog ini masuk analog to digital converter ya, lalu dirubah menjadi data-data logic high, logic low ya, yang mewakili tegangan analog yang masuk ya. Jadi analog to digital converter itu inputnya tegangan analog yang tegangannya berubah-ubah seperti ini. Outputnya adalah tegangan digital ya. Ya, di sini ada logic high, low gitu ya. Di mana nanti logic high, low ini menjadi kombinasi binary dan ada nilainya dari binary tersebut. Jadi kombinasi dari logic high and low ini akhirnya menjadi sebuah nilai ya. Ya, jadi Anda bisa pahami inputnya analog yang berubah-ubah menjadi sebuah angka ya, sebuah nilai binary ya. Hasil perubahan tegangan ini ya, analog ini diharapkan menjadi sebuah angka biner ya. Nah, nanti kita bisa konversi menjadi desimal di microcontrollernya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini diagram blok timbangan digital. Jadi
perubahan potensial variabel resistornya ini sebagai input analog to digital, lalu diolah data digitalnya oleh microcontroller untuk bisa ditampilkan menjadi angka-angka yang mewakili timbangan digital. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk rangkaian analog to digital converternya, ini coba saya tampilkan ya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ini potensiometer ya. Ya, potensiometer ini bisa digeser atas, bisa geser bawah ya. Nah, ini Anda bisa lihat ya, nanti output tegangannya. Nah, nanti tegangan ini adalah analog. Oleh rangkaian analog to digital converter dirubah menjadi logic high, logic low yang akan mewakili sebuah bilangan biner untuk di hasil ya sebagai outputnya ya. Coba ini saya hidupkan ya. Ini saya mulai dari posisi potensial paling bawah ya. Ini tegangannya kecil. Ini saya anggap 0 aja ya. Dan outputnya 0000 atau tidak ada output ya. Ini asumsinya LED itu menyala itu high, padam itu low gitu ya. Karena digital itu hanya logic high dan logic low. Nah, tadi sudah kita bahas di awal, potensio ini berubah-ubah sesuai beban berat yang diukur ya. Jadi dia akan berubah-ubah, bisa menimbang beban yang berat, bisa menimbang beban yang ringan ya. Jadi dia bisa berubah-ubah gitu. Nah, di sisi output LED-nya ini ya, nyala dan mati ini mewakili data digital 1 dan 0 ya. Jadi kalau potensi yang rendah yang nyala adalah 1 LED atau logikanya 1000. 1000 ini mewakili biner 1 ya. Kemudian bila potensinya itu dibebani berat yang agak banyak, maka dia bisa bergeser di posisi tengah misalkan ya, tengah, tegangannya 1,35 volt, maka yang menyala ada 2 dan ini membentuk logic 1100. Ini kalau dalam biner adalah bernilai 3. Nah, kalau potensinya saya geser 3/4 ya, 3/4 ya, tegangannya naik 2,25 volt ya. Nah, ini binernya diwakili LED-nya ini yang menyala 3 LED. Yang LED yang keempat padam ini mewakili data biner 1110 atau dalam biner nilainya 7 ya. Sampai akhirnya sensor potensiometer ini sebagai timbangan ini dibebani beban yang sangat berat ya, sehingga dia bergerak di posisi maksimalnya ya, tegangannya bertambah menjadi 3 volt, LED-nya menyala semua. Nah, ini mewakili logic 1111 atau dalam biner nilainya adalah 15 ya. Nah, jadi perubahan potensio ini dalam proses timbangan digital akan berubah-ubah dan output dari rangkaian analog to digital ini akan menghasilkan data biner yang akan mengikuti setiap perubahan tegangan analog di potensinya ini ya, gitu ya. Ini kalau Anda lihat potensinya saya geser-geser ya, maka data digitalnya juga akan berubah-ubah. Nah, gini ya.
Baik, kita lanjut materinya. Nah, sekarang kalau kita eksperimennya kita pakai microcontroller ya, coba ya. Coba ini saya tampilkan. Nah, ini Anda lihat di situ ada microcontroller ya, tampilannya LCD. Di situ bagian bawah itu outputnya 2 kilo dengan biner 66. Jadi eh, binernya itu sebenarnya 256 maksimal, cuman saya ingin tampilannya sampai 5 kilo, maka nilai biner saya bagi 5 ya. Ya. Jadi 255 saya bagi 5 itu masing-masing 50-an. Nah, sehingga kalau 66 ini masuk ke 50 kedua, sehingga tampilan di bawahnya itu 2 kilo. Nah, ini yang saya geser adalah potensiometer geser ya. Ini kalau saya geser maka binirnya akan berubah ya, seperti eksperimen tadi. Nah, semakin digeser semakin bertambah, maka eh, beratnya akan semakin bertambah, itu jadi 4 kilo. Nah, sekarang 5 kilo ya. Jadi binirnya semakin bertambah, bebannya semakin berat, itu ditentukan oleh potensio gesernya itu. Jadi kalau Anda lihat di situ potensionya menentukan biner. Nah, maka sesuai microcontrollernya, maka kita bagi 5 binernya untuk menampilkan berat yang dihasilkan. Baik, mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan kita bisa lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Dan bila ada pertanyaan bisa Anda sampaikan di chat maupun mungkin di grup WA yang kita uh, punya ya, untuk mata kuliah sensor dan transducer ya. Baik, bila sudah jelas ya, uh, kita akhiri di sini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.